Pernah gak sih kamu ngerasain, hidup kok makin ribet, makin banyak yang dikejar, tapi hati tetap kosong? Udah kerja keras, pencapaian oke, tapi tetap ngerasa gak bahagia-bahagia amat. Tenang, kamu gak sendirian, tapi gimana kalau aku bilang, ada cara kuno buat bahagia, yang ternyata masih relevan banget di zaman sekarang, namanya Stoikisme. Yes, ini bukan mantra gaib, tapi ilmu hidup dari ribuan tahun lalu. Kebahagiaan dalam perspektif Stoikisme, bahagia itu gak ribet. Serius, pernah gak sih kamu ngerasa hidup ini, kok kayaknya susah banget buat bahagia? Pekerjaan numpuk, tagihan, gak ada habisnya. Omongan orang makin bikin pusing, di tengah hidup yang serba cepat ini, kita sering banget ngira, kalau kebahagiaan itu cuma bisa dicapai, kalau semua hal berjalan mulus. Padahal, menurut Stoikisme filsafat kuno dari Yunani bahagia itu gak serumit itu, loh. Yuk, kita kupas bareng gimana sih Stoikisme memandang kebahagiaan. Siapa tahu, hidupmu jadi lebih ringan dan damai setelah baca ini. Sebelum ngomongin soal bahagia, kita kenalan dulu yuk sama Stoikisme. Stoikisme adalah aliran filsafat yang lahir sekitar abad ke-3 SN, dipopulerkan oleh filsuf-filsuf keren macam Zeno, Epictetus, Seneca, sampai Marcus Aurelius, yang juga seorang kaisar Romawi. Loh, inti ajaran Stoikisme simple. Kita gak bisa ngontrol dunia luar, tapi kita bisa banget ngontrol respons kita terhadapnya. Jadi, daripada capek mikirin hal-hal yang di luar kendali kita, mending fokus sama diri sendiri. Bahagia menurut Stoikisme bukan tentang punya segalanya. Kalau menurut Stoikisme, bahagia itu bukan soal punya banyak uang, pasangan idaman, atau jalan-jalan keliling dunia. Bahagia, atau dalam istilah Stoik disebut eudaimonia, adalah kondisi batin yang tenang, damai, dan seimbang. Seneca, salah satu filsuf Stoik, bilang, "True happiness is to enjoy the present, without anxious dependence upon the future." Artinya, bahagia itu soal bisa menikmati saat ini, tanpa terus-menerus cemas soal masa depan, gak ada drama, gak ada ngoyo. Salah satu prinsip utama Stoikisme adalah konsep dikotomi kendali. Maksudnya gini, dalam hidup ini, ada hal-hal yang bisa kita kontrol, dan ada yang gak bisa. Contoh yang bisa dikontrol adalah pikiran kita, perilaku kita, pilihan kita. Contoh yang gak bisa dikontrol adalah cuaca, omongan orang, atau kejadian tak terduga. Stoikisme ngajarin kita buat gak buang-buang energi mikirin hal yang gak bisa dikontrol. Fokus aja ke hal-hal yang bisa kita kendalikan. Fakta ilmiahnya riset dari Journal of Happiness Studies dalam Weinstein Ryan tahun 2010 menunjukkan bahwa orang yang merasa punya kendali atas hidupnya cenderung lebih bahagia dan sehat mental. Bahagia itu soal sikap, bukan keadaan, kata orang. Happiness is a state of mind. Di Stoikisme setuju banget, kebahagiaan itu bukan soal hidup tanpa masalah, tapi soal gimana kita menyikapi masalah itu. Epictetus bilang, "It is not what happens to you, but how you react to it that matters." Contohnya nih, dua orang kehilangan pekerjaan, yang satu stres dan nyalahin dunia, yang satu lagi nerima keadaan dan mulai cari peluang baru. Nah, yang kedua itu udah menerapkan sikap stoik. Jurnal pendukungnya adalah penelitian dalam Cognitive Therapy and Research Gross dan John. Tahun 2003 membuktikan bahwa kemampuan meregulasi emosi secara sehat alias gak reaktif berlebihan, hal ini berkaitan dengan tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi. Latihan stoik biar lebih bahagia. Oke, kita udah tahu teorinya. Sekarang gimana cara prakteknya? Nih, beberapa latihan ala stoik yang bisa kamu coba. Pertama, negative visualization, atau bayangin hal buruk. Terdengar aneh, ya? Tapi cara ini manjur. Coba bayangin, gimana kalau besok HP-ku rusak? Atau gimana kalau aku kehilangan pekerjaan? Tujuannya bukan buat nakut-nakutin diri sendiri, tapi biar kita lebih menghargai apa yang kita punya sekarang. Dan saat hal buruk beneran kejadian, kita gak kaget. Dalam penelitian dari Emotion tahun 2015 menunjukkan bahwa mental contrasting, atau membayangkan hal buruk yang mungkin terjadi, bisa membantu meningkatkan ketahanan mental. Yang kedua, melakukan journaling ala Marcus Aurelius. Marcus Aurelius suka nulis jurnal tiap malam buat refleksi diri. Kamu juga bisa coba, tulis aja. Misalnya, apa yang kamu syukuri hari ini? Apa hal yang kamu bisa kendalikan hari ini? Atau apa reaksi kamu terhadap masalah tadi? Menulis bisa bikin kamu lebih sadar dan tenang. Yang ketiga adalah memento mori, atau mengingat kematian. War, serem banget. Eits, bukan buat jadi morbid, tapi biar kita lebih sadar kalau hidup ini sementara. Kalau kita tahu waktu terbatas,
kita bakal lebih menikmati momen sekarang. Stoik percaya kalau kesadaran akan kematian bikin kita lebih hidup. Kebahagiaan yang stabil itu gak bergantung sama orang lain. Pernah gak sih kamu ngerasa bahagia cuma kalau ada yang validasiin kamu? Dapat likes di Instagram, dipuji bos, disayang pasangan. Nah, stoikisme ngajarin kita buat gak menggantungkan kebahagiaan pada hal eksternal. Karena semua itu sifatnya gak stabil. Kata Epictetus, if you want to improve, be contento but foolish and stupid. Artinya, kamu gak perlu validasi orang lain buat merasa cukup. Kebahagiaan datang dari dalam, bukan dari likas atau pujian. Fakta psikologinya, dalam Journal of Personality and Social Psychology, di Cirian 2000 menyebutkan, bahwa kebahagiaan yang bertahan lama berasal dari motivasi internal, bukan dari dorongan luar seperti pengakuan sosial. Stoikisme vs dunia modern sebenarnya masih relevan gak, Sin? Kamu mungkin mikir, ini kan filsafat kuno, apa masih relevan sama hidup sekarang? Justru makin relevan. Di era medsos, FOMO, hustle culture, dan overthinking, stoikisme bisa jadi temeng biar kita gak gampang kebawa arus. Karena sesungguhnya kebahagiaan sejati adalah damai, bukan euforia. Seringkali kita salah kaprah soal kebahagiaan. Kita kira bahagia itu harus ketawa terus, seru terus, atau harus feeling good sepanjang waktu. Padahal menurut stoikisme, bahagia itu soal damai batin. Gak harus melulu senang, tapi ada rasa tenang, stabil, dan gak reaktif terhadap segala drama kehidupan. Penelitian dari Journal of Positive Psychology dan tahun 2008 menyebutkan bahwa kesejahteraan psikologis jangka panjang lebih dipengaruhi oleh kedamaian batin daripada pengalaman-pengalaman euforia sesaat. Stoikisme dan ilmu psikologi menyepakati banyak hal. Uniknya, banyak prinsip stoik yang ternyata sejalan dengan terapi modern seperti CBT Cognitive Behavioral Therapy. Bahkan, psikolog modern seperti Albert Ellis mengaku terinspirasi dari Epictetus waktu mengembangkan terapi ini. Di CBT dan stoikisme sama-sama ngajarin kita, kalau pikiran memengaruhi perasaan dan tindakan, kita bisa mengubah pola pikir dan fokus pada hal yang bisa dikontrol. Jadi, bisa dibilang stoikisme itu semacam psikologi kuno yang tetap ampuh sampai sekarang. Kesimpulannya, bahagia itu gak harus ribet. Kalau kamu selama ini ngerasa kebahagiaan itu kayak mimpi yang jauh, stoikisme bisa bantu kamu sadar bahwa sebenarnya bahagia itu simpel. Kuncinya ada di pengendalikan respons, bukan dunia luar, dan fokus ke saat ini. Kita juga berlatih untuk melepaskan ekspektasi yang gak realistis, dan menemukan makna di balik setiap kejadian. Kata Marcus Aurelius, very little is needed to make a happy life, it is all within yourself. Penutupnya, stoikisme bukan jadi robot, tapi jadi manusia seutuhnya. Kadang orang salah paham, ngira stoikisme itu berarti gak boleh sedih, gak boleh nangis, harus kuat terus. Padahal bukan gitu. Stoikisme justru ngajarin kita buat nerima emosi dengan bijak. Sedih boleh, kecewa wajar, marah juga manusiawi. Tapi semua itu gak perlu mendikte hidup kita. Dengan belajar stoikisme, kita bisa lebih tenang, lebih bijak, dan yang paling penting lebih bahagia dengan cara yang sederhana tapi dalam. Stoikisme ngajarin kita satu hal penting, bahagia itu bukan tentang menghindari masalah, tapi gimana kita menyikapi hidup. Fokus ke hal yang bisa kita kontrol, terima yang gak bisa, harga yang kita punya, dan sadari bahwa hidup ini sementara. Gak perlu ribet cari bahagia, karena sebenarnya bahagia itu udah ada di dalam pikiran yang damai. Kalau kamu suka topik kayak gini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan tulis di kolom komentar hal apa yang selama ini bikin kamu lupa kalau bahagia itu sebenarnya simpel. Sampai ketemu di video berikutnya.